Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Sofyan dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas 45 Islam Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab zakat. Pengertian zakat. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan, harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 276 yang memiliki arti Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Zakat juga berarti penyucian. Dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan, zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Quran dilarang memainkannya. Dalam terminologi fikih, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Saltut, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikan sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan atau miskin. Beberapa pengertian di atas terkandung makna bahwa zat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaran harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan pahala darinya, dan dimensi sosial dilaksanakan atas dasar kemanusiaan. Informasi yang ditemukan di dalam kitab Al-Mujamal Al-Mufahros lil Al-Faz. Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut zakat, maka yang dimaksud ialah sedekah wajib. Jika disebut sedekah atau infak, maka yang dimaksud adalah sedekah sunat. Dan jika disebut hak, maka yang dimaksud ialah hak milik. Pada awal kelahiran Islam di Mekah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah SWT dengan ungkapan anfiqu fisabilillah atau berinfak kamu di jalan Allah. Saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang harus diserahkan untuk kepentingan fisabilillah. Tujuan infak pada saat itu adalah untuk menutupi hajat orang-orang miskin, dan dana penyiaran agama Islam pada saat Al-Quran yang memerintah berinfak diturunkan, kaum muslimin pernah 2 kali mengajukan pertanyaan tentang apa saja yang akan mereka infakkan dan berapa nilai atau kadar yang harus diinfakkan. Tetapi Allah tetap saja tidak menentukan batas-batasan infak dan memberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa saja dan berapa saja yang mereka infakkan. Allah SWT menyerahkan kepada hati nurani umat Islam untuk mengaplikasikan rasa kesyukuran terhadap nikmat dan keimanan kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan batasan bahwa yang diinfakkan itu adalah yang melebihi dari kebutuhan. Perbedaan zakat dengan pajak. Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara, karena negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non-Muslim yang tidak terkena kewajiban zakat. Maka sebagai imbangan kewajiban zakat terhadap Muslim, kepada non-Muslim diwajibkan membayar pajak atau jizyah. Umumnya ulama mengatakan seorang Muslim tidak boleh menyatukan zakat dengan pajak dalam perhitungan persentase yang harus dibayarkan. Artinya, umat Islam wajib membayar zakat jika telah syarat wajib pajak
wajib zakat, dan pembayaran pajak yang ditentukan oleh penguasa juga menjadi kewajiban umat Islam. Ketidakbolehan menyatukan antara pajak dan zakat adalah perhitungan persentase pembayaran disebabkan antara keduanya terdapat banyak perbedaan, meskipun dari segi-segi tertentu terdapat persamaan. Wahbah Zuhali menulis secara rinci perbedaan tersebut, yang kelihatan diikuti penulis-penulis dari Indonesia seperti Daud Ali dan Amir Syarifuddin sebagai berikut. Pertama, zakat adalah kewajiban ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kedua, zakat merupakan kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara. Zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya, sedangkan pajak diwajibkan pada semua masyarakat muslim maupun non-muslim. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara sesuai keadaan dengan kebutuhan. Zakat yang diserahkan kepada asnaf yang selapan seperti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pajak diserahkan kembali kepada semua warga negara dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemaslahan bersama. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustakihnya tidak ada lagi yang membutuhkan. Sedang pajak mungkin saja dihapus tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara. Di samping terdapat perbedaan-perbedaan, terdapat pula persamaan antara keduanya. Di antara persamaan ialah bahwa kedua bentuk kewajiban itu dibebankan kepada harta kekayaan seseorang dan pada pribadi yang bersangkutan yang digunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Wajib zakat. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu ada merdeka atau ahuriyah. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semuanya yang ada padanya menjadi milik taunya. Demikian halnya dirinya dengan tebusan, karena ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, tuanya lah yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada pas hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat baik terhadap tuannya maupun dirinya sendiri. Yang kedua ada Islam. Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat atau muzaki, maka hanya orang muslimah yang dikenakan sebuah kewajiban zakat. Yang kedua, balik dan berakal. Yang keempat, mencukupi satu nisab. Di antara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab. Yang kelima, harta itu milik sendiri secara sempurna. Yang dimaksud dalam istilah ini adalah harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisanya hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya, karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Yang keenam ada sampai haul. Haul adalah perputaran masa selama 1 tahun atau 12 bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib pajak itu tidak semuanya disyaratkan haul, karena ada di antara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetap sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya. Selanjutnya ada mustahik zakat.
Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat atau infak itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang kafir, kedua, orang miskin, ketiga, amil zakat, keempat, mu'alaf qulubuhum, kelima, riqab, keenam, ghorimin, ketujuh, fisabilillah, 8, ibnu sabil. Selanjutnya, harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama ada emas dan perak. Kewajiban mengeluarkan harta kekayaan dalam bentuk emas dan perak ini ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW berikut dari Ali Karamullah Wajhah bahwa Nabi SAW berkata, tidak wajib atasmu mengeluarkan zakat emas kecuali bila sampai 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar emas dan telah sampai haulnya, maka zakatnya dikeluarkan setengah dinar. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Terus selanjutnya ada harta perniagaan. Yang dimaksud dengan harta perniagaan ialah segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk perdagangankan. Para ulama fikih telah sepakat menetapkan kewajiban zakat atas harta perniagaan berdasarkan hadis Nabi SAW. Selanjutnya ada unta, terus kambing, selanjutnya sapi dan kerbau, makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya kekayaan terpendam dan tambang. Dalam istilah Arab, kekayaan ini disebut rikaz, yang diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu, ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka, termasuk suatu yang digali dari bumi yang memiliki nilai. Hasilnya ditemuan ini tidak terkait kepada ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya sebesar 20% dan dari jumlah yang ditemukan. Harta yang digali dari tanah yang bukan simpanan orang-orang terdahulu, melainkan kekayaan bumi semata yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala seperti emas, perak, logam, tembaga, timah, permata dan lain yang bernilai disebut hasil tambang al-madan. Kewajiban zakat harta terpendam dan tambang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang artinya dari Abi Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW berkata, dan pada harta terpendam zakatnya 1/5. Hadis riwayat Al-Jamaah. Hikmah dan fungsi sosial zakat. Pertama, hikmah zakat. Para ahli telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam persyariatan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi. Namun tetap dalam makna yang sama. Di antara hikmah yang dimaksud ialah mengikis sifat-sifat kekhiran dari dalam jiwa seorang muzaki serta melatihnya untuk berjiwa dermawan seperti disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat 9 ayat 103. Selanjutnya menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima atau mustaqiknya, tapi juga kepada muzakinya. Kesenjangan sosial lama-kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kejahatan itu. Selanjutnya, 2. Fungsi sosial zakat. Zakat sebagai amal kebaikan, di samping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat di samping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekati diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Di antara fungsi sosial zakat ialah penjinak hati dan penyabar Islam. Itulah sebabnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap Islam. Di samping memperjinak hati mereka, dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka.
pengelolaan dan penggunaan zakat. Yang pertama, waktu pembayaran. Kedua, membayar zakat sebelum waktunya. Ketiga, memberi zakat kepada mustahik yang 8. Keempat, pembayaran dana pendistribusian zakat dalam bentuk nilai. Kelima, lembaga pengelolaan zakat. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.